Selamat pagi adik-adik dan selamat hari Minggu buat kita semua. Oke, pagi ini kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, duduk yang manis, dipersiapkan Alkitabnya dan kidung jemaatnya. Dan bukan cuma itu, dipersiapkan hatinya juga. Oke, untuk membuka ibadah kita pagi ini, kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Marta Tahuak Manuki. Lagu yang kedua, kakak harap adik-adik yang di rumah lebih bersuka cita, lebih semangat lagi. Lagu yang kedua, Ku Masuk Ruang Maha Kudus.
adik-adik sekolah minggu, kita akan masuk ibadah kita. Sudah dipersiapkan kidung jemaatnya dan Alkitabnya. Sekarang hatinya, lalu kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 3. Lipat tangannya, kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di surga pada pagi hari ini melalui ibadah sekolah minggu HKBP Immanuel Tomuan, memuji dan memuliakan Engkau. Bapa di surga, kami mohon agar Engkau berkenan menerima seluruh ibadah kami ini menjadi dupa yang harum bagi Tuhan, sukacita bagi anak-anak sekolah minggu, dan Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang kuat imannya, yang cemerlang masa depannya, karena mereka tetap berjuang menggapai cita-citanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah ini kami persembahkan hanya untuk Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kembali kita memuji Tuhan dari kidung jemaat nomor 249. Nomor 249. Kita bersama-sama mengucapkan titah ke-10. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian dikatakan titah ke-10. Kita kembali bernyanyi dari nomor 253.
akan buka Alkitab dari kitab Roma ayat 12, Roma 12 ayat 16, yaitu ayat bulanan bulan Oktober. Roma 12 ayat 16. Baiklah, di sekolah minggu sama-sama kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hendaklah sekarang kita bernyanyi sehati sepikir jemaat hidup nomor bersama. 395. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian dikatakan, berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami akan kebenaran firman-Mu dan memampukan kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis pada kitab Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Kita bersama-sama membacanya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Demikian dikatakan buah roh. Nah, dalam kehidupan manusia adik-adik sekolah minggu ada dua keinginan yang selalu tarik menarik di dalam kehidupannya. Coba, ada dua keinginan, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Adik-adik tahu nggak apa itu keinginan daging? Biar Inang jelaskan ya. Keinginan daging di dalam firman Tuhan juga ada dikatakan, yaitu keinginan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Mana itu hal-hal yang jahat? Berbohong, mencuri, melawan, kemudian berbicara kotor, atau berbicara tidak sopan, dan lain-lainnya. Itu keinginan daging. Ada percabulan, ada perzinahan, banyak lagi. Pokoknya hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan Yesus, itulah keinginan daging yang sangat-sangat tidak disukai oleh Tuhan. Nah, adik-adik mau gak hidup dalam hal itu? Pasti tidak mau kan? Kenapa tidak mau? Karena
orang yang hidup dalam kedagingan atau keinginan daging akan dihukum oleh Tuhan. Tempatnya tidak di sorga, tetapi tempat orang-orang yang hanya memikirkan dan melakukan keinginan daging di neraka. Tidak di sorga. Karena Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang melakukan hal demikian. Nah, lalu ada keinginan roh. Apa itu keinginan roh? Yaitu segala perbuatan yang baik. Perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Pasti adik-adik juga suka melakukannya. Nah, dikatakan kalau sudah roh memenuhi hidup kita, kalau sudah roh Tuhan memenuhi hidup adik-adik sekolah minggu, maka adik-adik akan membuahkan buah-buah yang manis, buah-buah yang baik. Apa itu? Nah, dikatakan pasti ada kasih. Kalau sudah roh Tuhan memenuhi hati kita, memenuhi hati adik-adik sekolah minggu, pasti di dalam hatimu ada kasih. Di dalam pikiran kita ada kasih. Kasih untuk mengasihi sesama, mengasihi orang tua, mengasihi teman-teman, mengasihi ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, kemudian dikatakan ada sukacita. Itu dia buah rohnya tadi, sukacita. Hidupnya tidak selalu galau. Tetapi walaupun tidak bisa hadir di gereja, tetapi dia tetap sukacita memuji Tuhan. Walaupun di rumah, dia tidak mau dikalahkan oleh virus ini. Tetapi dia mau menentang virus itu dengan bersukacita. Bersama-sama dengan Tuhan di dalam ibadah setiap minggunya. Di sekolah minggu walaupun di rumah. Nah, ada damai sejahtera. Orang yang dipenuhi Roh Kudus atau ada roh di dalam hidupnya, dia ada damai sejahtera, tidak murah-murah marah, tidak murah-murah menangis, tidak murah-murah melawan, tetapi ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan. Lalu hatimu damai. Kalau hati kita damai, pasti kejahatan akan jauh dari kita. Dan pikiran kita juga akan jauh dari hal-hal yang membuat atau melakukan hal-hal yang jahat. Ada damai sejahtera. Karena Tuhan ada di dalamnya. Ada kesabaran katanya. Nah, contohnya kesabaran ini tunggu dulu begitu ya. Tidak semua harus dipaksakan. Bukan begitu. Tetapi ada kesabaran. Kesabaran melakukan yang baik walaupun orang lain tidak suka. Tetapi yang baik harus dilakukan. Kenapa kita harus melakukannya, Nak? Karena itulah perintah Tuhan bagi kita. Kemudian ada kemurahan. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan katanya. Adik-adik tidak menjadi adik-adik yang pelit. Kalau sudah roh Tuhan ada dalam hidup kita. Ada kemurahan. Tidak pelit. Tapi dia suka memberi dan berbelas kasihan. Ada juga kebaikan katanya. Nah, kemurahan kebaikan. Jadi mau memberi dengan kebaikan. Bukan diberi supaya dia juga memberi membalaskan. Bukan. Tetapi kita memberi karena itu sudah perintah Tuhan kepada kita. Nah, ada kesetiaan. Setia dalam segala hal. Setia dalam perkataan. Contohnya kalau adik-adik ucapkan sama mamanya, Mama, aku akan tetap menuruti perintahmu. Hari ini kamu bicara itu. Untuk selamanya kamu harus setia melakukannya. Nah, ada kesetiaan untuk melakukan yang baik. Ketika kita melakukan yang baik, maka Tuhan Yesus akan senang melihat kita. Senang melihat adik-adik sekolah minggu. Lalu adik-adik mendapat berkat dari Tuhan. Karena melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Membuahkan buah-buah roh. Yaitu buah-buah kebaikan. Menjauhkan keinginan daging. Yaitu
kejahatan, terlebih yang banyak sekarang di dunia ini. Oke adik-adik sekolah minggu, yang percaya adik-adik akan tetap setia dan tetap meminta bimbingan pertolongan Roh Kudus hadir di hati kita, di hati adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu, biarlah kami hidup di dalam Roh Tuhan, berbuah dan melakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya, sehingga kami dan anak-anak sekolah minggu akan mendapat berkat yang melimpah dari Tuhan, berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, dan berkat untuk memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, lindungi, jagai hati dan pikiran kami supaya menjadi anak sekolah minggu yang taat dan yang setia kepada Tuhan sampai selamanya. Dan keluarga, orang tua, Tuhan berkati selalu dalam pekerjaan dan di tengah-tengah setiap pergumulan hidup orang tua. Tuhan bantu mereka supaya kami anak-anaknya boleh dibimbing dan boleh diarahkan ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baiklah di sekolah minggu, kita sudah mendengar firman Tuhan, sekarang kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 395. Ibadah kita berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu masih tetap semangat kan? Sama seperti kakak-kakakmu dan kami di sini tetap semangat melayani adik-adik sekolah minggu. Tetap berdoa supaya Natal kita boleh terlaksana yang walaupun harus dibatasi. Contohnya dari kelas 3 sampai SMP yang hadir di gereja. Tidak apa-apa ya, yang penting kita sukacita. Oke? Di sini ada Kakak Sani. Shalom adik-adik. Ada Kakak Sarah. Shalom adik-adik. Ada Kakak Dewi. Shalom adik-adik. Kakak Lestari. Halo adik-adik. Dan juga Abang Power.